Halo Sobat SG, terima kasih kamu udah ngeklik video ini. Selamat datang di YouTube channel Bimbel SG. Hari ini kita akan membahas listrik statis. Simak sampai habis ya. Kita akan membahas materi listrik statis. Kurang lebih nanti di sini teman-teman akan menemui beberapa hal yang setiap harinya teman-teman barangkali bersentuhan ya atau bersinggungan. Nah, di sini kakak akan coba tampilkan beberapa hal yang mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat. Nah, pernah nonton filmnya Mr. Bean yang satu ini? Nah, kira-kira kenapa ya orang yang memegang sebuah generator Van de Graaff dia rambutnya berdiri, sedangkan di film tersebut Mr. Bean-nya dia rambutnya tidak berdiri. Tetapi setelah beberapa saat, dia berpindah dari tempat tersebut, dia memegang suatu kertas, dan ternyata kertasnya nempel terus. Nah, kira-kira peristiwa ini menjelaskan tentang apa ya? Nah, barangkali juga belum sempat terpikirkan oleh teman-teman sekalian, misalkan mesin fotokopi. Kira-kira prinsip kerjanya ada kaitannya nggak dengan materi yang kita bahas hari ini? Dan barangkali juga teman-teman sudah sering familiar melihat gambar seperti ini ya. Kira-kira biar pesawat tersebut tetap aman, terbang di antara awan-awan yang bermuatan listrik itu kan sangat berbahaya ya. Kira-kira di situ dilengkapi dengan apa ya? Penasaran kan? Yuk kita bahas materinya langsung saja. Oke, nah kurang lebih nanti kalau di materi ini teman-teman pemahamannya adalah atau peta konsepnya seperti ini. Ada banyak hal yang sebenarnya saling berkaitan. Ada banyak hal yang sebenarnya saling berkaitan. Intinya kalau di materi listrik dinamis ini, teman-teman akan membahas muatan listrik yang tidak bergerak. Nah, kemudian nanti bagiannya ada banyak, diantaranya adalah ada gaya listrik, ada medan listrik, ada potensial listrik, dan juga nanti pada akhirnya teman-teman akan menemui sebuah instrumen kelistrikan yang namanya kapasitor. Penasaran kan apa aja hubungannya? Nah, yang pertama misalkan di sini, bahwa di setiap benda itu dia terdiri dari suatu atom ya. Di dalam atom sendiri itu nanti di dalamnya ada banyak muatan. Nah, muatan-muatan yang biasanya kita bahas adalah, atau yang kita ketahui ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang namanya neutron. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas dua muatan tersebut. Contohnya, yang pertama, interaksi dari kedua muatan. Sering kita kenal yang namanya adalah gaya Coulomb atau gaya listrik atau namanya gaya elektrostatik. Nah, kemudian yang namanya muatan listrik tersebut dia sebenarnya adalah sumber dari yang namanya medan listrik dan juga sumber potensial listrik. Nanti untuk yang materi medan listriknya teman-teman bisa gunakan yang namanya hukum Gauss ya. Dan kemudian nanti yang namanya muatan listrik ini pada akhirnya adalah teman-teman akan mempelajari dia itu tersimpan di mana sih. Ternyata yang namanya muatan listrik dia tersimpan pada sebuah kapasitor. Nah, ikuti terus ya. Nah, yang pertama kita akan membahas yang namanya gaya Coulomb. Gaya Coulomb ini menjelaskan interaksi antara suatu muatan dengan muatan yang lainnya. Nah, minimal berarti ada dua ya, karena dia akan berinteraksi. Nah, interaksinya dia ada yang namanya tarik-menarik dan juga ada yang namanya tolak-menolak. Penasaran siapa yang akan tarik-menarik dan siapa yang akan tolak-menolak? Nah, yang pertama, kalau misalnya dia muatan sejenis, interaksinya bakal tolak-menolak. Kalau misalnya muatannya tak sejenis, baru dia akan tarik-menarik. Lalu, besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak tersebut dirumuskan oleh Charles Augustin Coulomb yang sering kita kenal dengan hukum Coulomb ya. Persamaannya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana F-nya adalah gaya Coulomb, K-nya adalah konstanta elektrostatis, dan Q1, Q2 berarti muatan yang satu, Q2 adalah muatan kedua, serta R dikuadratkan merupakan jarak antar kedua muatan tersebut. Ya. Nah, di sini kakak kasih beberapa gaya-gaya interaksi antar muatan ya. Misalkan teman-teman akan melihat atau sering nemu persoalan yang gambarnya adalah seperti ini. Kakak buatkan di sini ada banyak
Contohnya yang pertama di sini ada muatan positif, dan muatan negatif. Dia posisinya adalah segaris ya. Nah, berarti di sini nanti teman-teman belajar yang namanya gaya kolom pada muatan yang segaris. Ya, ada gaya kolom pada muatan segaris. Emang ada gaya kolom yang tak segaris kah muatannya? Ada, ikuti terus. Nah, yang pertama kalau gaya kolom pada muatan segaris, nah, teman-teman yang pertama adalah harus tahu atau paham perhitungan vektor ya. Karena di sini gaya itu merupakan besaran vektor. Jadi pertama teman-teman membuat arah gayanya tersebut terlebih dahulu. Nah, contoh di sini kakak kasih ada muatan positif, dan muatan negatif ya. Mereka dalam posisi segaris. Kira-kira gaya kolomnya yang bekerja pada masing-masing muatan seperti apa? Nah, gaya-gaya kolomnya adalah bisa dituliskan dengan persamaan seperti ini. Pertama, kalau misalkan gambar yang di atas ya, kalau gambar yang di atas nanti kalau misalnya teman-teman diminta mencari gaya total pada muatan yang Q1, berarti nanti adalah dia hasil pengurangan dari gaya kolom pada muatan 1 oleh muatan 3 dikurangi gaya kolom pada muatan 1 oleh muatan 2. Ini cara pembacanya seperti ini ya. Kalau misalnya kakak tuliskan di sini ada F1 sama dengan F13 kurangi F12, artinya adalah seperti ini. Gaya kolom yang terjadi pada muatan 1 adalah gaya kolom muatan 1 oleh muatan 3 dikurangi gaya kolom pada muatan 1 oleh muatan 2. Kenapa di sini ada minus, ada plus? Itu karena di sini adalah kita bermain arah ya. Karena di sini misalkan yang arah kanan itu pakai yang positif dan arah kiri adalah yang negatif. Misalkan teman-teman lihat di sini ada muatan 1 ya. Muatan satunya kan di sini dia dipengaruhi oleh muatan 2 dan muatan 3. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat muatan 1 dipengaruhi oleh muatan 2 itu kan dia muatan yang sejenis. Kalau muatan sejenis itu berarti kan nanti tolak-menolak. Makanya nanti gaya kolom di muatan 1 oleh muatan yang kedua dia arahnya menjauhi muatan yang keduanya. Nah, kemudian kalau misalnya yang interaksi antara muatan 1 dengan muatan 3 dia kan muatan yang tak sejenis tuh. Berarti nanti interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Nah, muatan satunya dia akan tarik-menarik dengan muatan 3, makanya arahnya mendekati. Nah, nanti dan seterusnya teman-teman bisa terjemahkan ya. Di sini sudah kakak siapkan gambar-gambarnya beserta persamaan-persamaannya. Ini nanti sangat bermanfaat. Ini nanti sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian kalau nemu soal-soal. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi kita udah melihat ada yang namanya muatan segaris. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kira-kira namanya apa ya? Nah, ternyata kalau ada muatan gambarnya seperti ini, dia adalah muatan yang tak segaris. Nah, cara pengerjaannya sebenarnya agak sama, dasar-dasarnya sama, cuman di sini kita akan berhubungan dengan yang namanya sudut. Nah, inilah pentingnya teman-teman belajar vektor terlebih dahulu di kelas 10. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mendapat suatu persoalan atau permasalahan atau gambar yang seperti ini, cara pengerjaannya bagaimana? Gaya kolomnya bagaimana? Besarnya bagaimana? Persamaannya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kita misalkan di sini kakak buat ada 3 buah muatan, muatan 1, muatan 2, dan muatan 3 ya. Muatan 1 dan muatan 2 dia posisinya adalah di bawah, yang muatan 3-nya di atas, dan dia jenisnya berbeda ya. Muatan 1 positif, muatan 2-nya muatan 1-nya positif, muatan 2 positif, dan muatan 3-nya adalah negatif. Nah, nanti gaya-gaya yang terjadi atau gaya-gaya yang ada di sini adalah misalkan muatan 1 dan muatan yang kedua. Ini kan muatan sejenis. Berarti nanti kan gayanya adalah tolak-menolak. Makanya di sini arah panahnya atau arah gayanya pada muatan 1 oleh muatan yang 2 adalah menjauhi muatan yang 2-nya ya. Kemudian kalau misalnya muatan yang 1 dia berinteraksi dengan muatan 3, dia kan muatan tak sejenis tuh. Berarti gayanya adalah nanti tarik-menarik. Nah, makanya di situ adalah arah panahnya dia menuju ke muatan yang ketiganya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini antara muatan 1, muatan 2, dan muatan 3 dia membentuk suatu sudut. Di sini kakak kasih nama namanya alfa ya. Jadi nanti untuk perhitungan gaya kolomnya teman-teman gunakan konsep perhitungan vektor, resultan vektornya. Misalkan di sini adalah gaya total pada muatan yang Q1, teman-teman bisa tuliskan F1 sama dengan F12 dikuadratkan
tambah F13 kuadratkan tambah F12 dikali F13 dikali cos sudutnya. Baru nanti nilainya semuanya diakarkan. Demikian juga kalau misalnya teman-teman mencari gaya total pada muatan yang Q2. Nah, muatan Q2 itu kan nanti dipengaruhi oleh muatan 1 dan muatan 3. Nah, pengaruh muatan yang 1 pada muatan 2 namanya F21 atau gaya kolom pada muatan 2 oleh muatan 1. Nanti karena dia muatan yang sejenis, arahnya gayanya adalah menjauhi ya, tolak menolak. Makanya di sini gambarnya panahnya ke arah sebelah sana. Nah, kemudian interaksi antara muatan 2 dan muatan 3-nya berarti dia kan muatan tak sejenis tarik-menarik ya. Makanya arah panahnya dari muatan 2 dia mendekati muatan yang ketiga. Nah, gaya antara F21 dan F23-nya di sini kakak kasih sudut namanya beta. Maka nanti untuk persamaan gaya total pada muatan Q2-nya adalah F2 sama dengan F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat tambah F21 kali F23 kali cos beta, baru semua nilainya adalah diakarkan. Demikian juga nanti untuk muatan yang ketiganya ya. Di muatan yang ketiga ini nanti teman-teman dia kan muatan negatif ya. Oleh muatan 1 dia ditarik, oleh muatan 2 juga ditarik. Nah, sudut antara gaya 31 dan gaya 32-nya dia kasih nama sudut theta. Maka nanti untuk perhitungan gaya totalnya berarti adalah F3-nya sama dengan F31 kuadrat tambah F32 kuadrat tambah F31 kali F32 kali cos theta-nya. Baru nilainya semuanya diakarkan. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Di sini teman-teman tadi sudah selesai membahas yang namanya gaya kolom. Kita lanjutkan ke satu bagian lagi. Misalkan di sini adalah medan listrik. Kira-kira medan listrik itu apa ya? Nah, ternyata medan listrik itu sendiri dia adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik pada ruang yang ada di sekitarnya. Efeknya seperti apa? Contohnya adalah seperti yang kakak tampilkan di sini ya. Ketika misalkan teman-teman punya suatu muatan, katakanlah di sini muatan positif dan juga negatif, ternyata dia akan menghasilkan suatu efek yang namanya medan listrik ya. Contohnya kakak punya suatu titik atau muatan uji nanti di sini ya. Di sini teman-teman ketika ada suatu muatan sumber, kemudian di dekatnya dikasih suatu muatan uji, di muatan uji itu nanti dia akan merasakan yang namanya medan listrik. Nah, besarnya seperti apa dan arahnya bagaimana? Seperti yang kakak gambarkan di sini. Kalau dia muatan positif, nanti arahnya dia adalah menjauhi ya, karena dia akan didorong oleh medan listrik tersebut. Sedangkan kalau misalnya dia muatan sumbernya negatif, dia akan menuju. Ya, nanti untuk besarnya bisa teman-teman cari dengan persamaan E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. E-nya medan listrik, K-nya adalah konstanta elektrostatika, Q-nya adalah muatan sumbernya ya, bukan muatan uji. Sedangkan R-nya adalah jarak dari muatan sumber ke muatan ujinya. Oke, paham ya? Medan listrik nanti teman-teman biasa hampir sama ya konsepnya seperti gaya listrik atau gaya kolom yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di sini juga biasanya teman-teman dikasih ada suatu muatan yang posisinya adalah segaris. Kemudian biasanya dikasih suatu muatan uji. Dan teman-teman diminta untuk mencari kira-kira medan listrik pada muatan uji tersebut nanti besarnya berapa, arahnya kemana. Nah, contohnya adalah di sini kakak tampilkan ada beberapa gambar ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam. Kakak kasih contoh misalkan gambar yang pertama. Gambar pertama nanti teman-teman dikasih dua buah muatan sumber yaitu positif ya. Q1 dan Q2 dan dikasih satu muatan uji di tengahnya. Kalau misalnya dikasih muatan uji di tengahnya, nanti muatan uji tersebut akan terpengaruhi medan listrik dari muatan 1 dan muatan 2. Nah, oleh muatan yang satu, dia akan didorong ke sebelah kanan ya, karena dia muatan sumbernya muatan yang positif. Demikian juga muatan sumber yang kedua kan positif, berarti dia akan mendorong muatan ujinya ke sebelah kiri. Berarti nanti medan listrik totalnya dia adalah selisih dari kedua kuat medan listrik dari kedua muatan sumber tersebut. Jika yang ke kanan kita anggap nilainya positif dan yang ke kiri adalah negatif, berarti nanti adalah E di muatan uji tersebut adalah E1 kurangi E2.
Bisa difahami ya. Nah, kalau misalnya dikasih ada muatan ujinya, misalkan ditaruh di sebelah kanan, berarti nanti bagaimana? Ya tinggal nanti sesuaikan dengan arah medan listriknya. Nanti kan berarti oleh muatan yang satu ke kanan, oleh muatan yang kedua juga kanan. Berarti totalnya adalah E1 tambah E2. Demikian juga untuk yang gambar yang ketiga. Kalau kakak taruhnya di sebelah kiri, ya berarti nanti tinggal total dari medan listrik 1 dan medan listrik 2, tapi arahnya ke kiri. Gampang ya? Nah, kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Di sini adalah muatan sumbernya negatif. Yang tadi kan positif ya. Muatan sumbernya negatif, kemudian kakak taruh muatan uji di tengah, di sebelah kanan, dan di sebelah kiri. Besar medan listriknya bagaimana, arahnya kemana? Ya, penjelasannya seperti ini. Kalau misalnya kakak taruh muatan ujinya di tengah, berarti nanti teman-teman di sini adalah medan listriknya dia akan ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan berarti dia adalah medan listrik dari muatan yang kedua, dan yang ke kiri adalah medan listrik dari muatan yang satu ya. Kan kalau misalnya muatan sumbernya negatif, si muatan ujinya dia akan menuju. Nah, berarti nanti kuat medan listriknya adalah tinggal selisih dari E2 dengan E1-nya. Kalau misalnya E2 itu ke kanan kita anggap positif dan yang E1 kiri adalah negatif, ya tinggal E2 kurang E1. Nanti arahnya kemana tinggal ikutin siapa yang nilainya terbesar. Gitu aja ya. Nah, kalau misalnya kasih muatan ujinya di sebelah kanan, kalau misalnya kakak taruh muatan ujinya di sebelah kanan, nanti medan listriknya bagaimana? Ternyata karena dia adalah muatan sumbernya negatif semua, berarti muatan ujinya dia akan menuju ke muatan sumber semua. Jadi semuanya akan menuju ke sebelah kiri. Maka hasilnya di sini adalah tinggal E1 tambah E2, tapi arahnya kiri ya, kasih tandanya adalah negatif. Negatif untuk menunjukkan arahnya ke kiri. Nah, sekarang kalau misalnya kakak taruh muatan ujinya di sebelah kiri dari kedua muatan sumber, nanti besar medan listriknya bagaimana, berapa, dan arahnya kemana. Tinggal di sini teman-teman, muatan ujinya kan dia akan menuju ke muatan sumber satu dan muatan sumber yang kedua ya. Berarti dia akan ke sebelah kanan semua. Berarti nanti besar medan listriknya adalah total E1 tambah E2. Tinggal arahnya adalah berarti ke kanan semua. Gampang kan? Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kita kasih suatu muatan sumber yang berbeda, positif dan negatif, kemudian dikasih muatan uji yang berada di tengah, di kanan, dan di kiri. Bagaimana medan listriknya? Yang pertama, kalau misalnya kita taruhnya di tengah, berarti dia akan terpengaruhi oleh muatan sumber satu dan muatan sumber yang kedua. Oleh muatan sumber yang satu, berarti dia akan ditolak ya, menjauhi ya, berarti arahnya di sebelah kanan. Kalau dia dipengaruhi oleh muatan yang kedua, muatan sumber yang kedua, berarti dia arahnya juga menuju. Karena yang kedua itu adalah negatif. Nah, muatan ujinya dia akan menuju muatan yang negatif tersebut. Jadi nanti muatan yang ujinya, dia akan dipengaruhi dua muatan sumber yang arahnya sama. Jadi besarnya adalah tinggal total dari E1 dan E2-nya ya, sama-sama ke kanan arahnya. Dan kalau misalnya kita taruh muatan sumbernya adalah di sebelah kanan, arahnya nanti medan listriknya bagaimana? Yang pertama, kalau misalnya muatan uji tersebut dipengaruhi oleh muatan sumber yang satu itu kan positif ya, berarti nanti dia akan didorong ke sebelah kanan. Sedangkan medan listrik oleh muatan sumber yang kedua, berarti dia akan menuju ke muatan sumber yang kedua. Di sini ada dua medan listrik yang arahnya berbeda, tinggal besarnya berarti diselisihkan saja. Arahnya kemana? Ikutin dari medan listrik yang paling besar. Nah, sekarang kalau misalnya muatan sumbernya ditaruh di sebelah kiri, ya tinggal seperti sebelumnya saja ya. Kalau muatan yang ujinya tersebut, dia akan dipengaruhi muatan yang satu. Muatan yang satunya kan positif. Berarti nanti medan listriknya dia adalah menjauhi ya, di muatan ujinya menjauhi ke sebelah kiri. Sedangkan muatan uji tersebut juga dipengaruhi muatan yang kedua. Berarti nanti dia arahnya adalah muatan uji yang keduanya kan negatif. Berarti nanti arahnya adalah menuju. Ini ada dua medan listrik yang berbeda. Tinggal teman-teman selisihkan ya. Arahnya kemana? Ya tinggal ikutin medan listrik yang paling besar. Gimana kalau misalnya teman-teman menemukan suatu persoalan yang muatannya di sini adalah tak segaris ya. Gambarnya misalkan seperti ini. Sini teman-teman dikasih 3 buah muatan, positif, dan negatif. Bentuknya di sini seperti segitiga siku-siku ya. Nah, di sini teman-teman dikasih muatan satunya di bawah, muatan 2 juga di bawah, muatan yang 3-nya di atas, muatan 1 positif, muatan 2 positif, muatan 3-nya negatif. Kira-kira nanti medan listrik pada muatan 1, medan listrik pada muatan 2,
Dan medan listrik pada muatan 3 bagaimana? Pada muatan yang satu, nanti kan dia dipengaruhi oleh muatan yang kedua dan dipengaruhi muatan yang ketiga. Muatan yang kedua, dia akan memberikan medan listrik yang arahnya menolak ya, menjauhi ya, karena dia sejenis. Nah, kemudian pada muatan yang satu, yang dipengaruhi oleh muatan ketiga, arahnya dia akan menuju muatan ketiga, karena muatan ketiganya di sini adalah negatif. Nah, sudut antara medan listrik yang 2 dan 3 pada muatan 1, di sini kakak kasih nama alfa. Maka nanti untuk besarnya medan listrik total pada muatan 1 itu bisa teman-teman tuliskan dengan persamaan vektor. Bentuknya adalah seperti ini. E1 berarti adalah E2 kuadrat tambah E3 kuadrat tambah E2 E3 dikali cos alfa. Nilainya nanti tinggal diakarkan. Demikian juga untuk medan listrik di muatan 2 dan juga yang 3 seperti persamaan yang sudah saya tuliskan. Oke, paham ya? Halo guys, listrik statis part 1-nya sampai di sini dulu ya. Bakal ada part 2-nya nih, ngebahas medan listrik di sekitar bola konduktor dan latihan soalnya. Jadi tetap stay tune di YouTube channel Bimbel SG.